Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini Ustadz bersyukur bisa berjumpa lagi bersama Anda sekalian dalam mata pelajaran tematik tema 3 benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 6. Sebelum kita masuk pada pembelajaran inti kita, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam belajar. Mari kita baca doa belajar secara bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku dan pemahaman yang baik. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan menuliskan rangkuman peristiwa perubahan wujud, siswa dapat menyusun informasi perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan menuliskan kalimat dari kata-kata yang terkait, siswa dapat menggunakan kata dalam kalimat dengan tepat. Yang ketiga, dengan menuliskan jadwal kegiatan, siswa dapat merancang kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan memberi pendapat pada pernyataan sikap, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu, dengan menuliskan pengalaman menolong orang lain, siswa dapat menceritakan pengalaman saling menolong di lingkungan rumah dengan tepat. Baik anak soleh dan soleh sekalian, kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Nah, di sini ada beberapa gambar terkait dengan perubahan wujud yang terjadi di alam sekitar kita. Yang pertama di sini adalah ada garam, kemudian ada lollipop, kemudian ada embun, kemudian ada pelangi, dan yang terakhir di sini adalah gambar siklus terjadinya hujan. Nah, gambar-gambar ini merupakan perubahan wujud yang terjadi di alam sekitar kita, dan ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semua yang ada di alam ini dengan baik dan dengan teratur. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini, tabel berbagai jenis perubahan wujud yang terjadi. Kemudian ada beberapa contoh peristiwa yang bisa dilihat perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut. Yang pertama di sini adalah bertani garam. Bertani garam ini jenis perubahan wujud yang terjadi yaitu menguap. Nah, penjelasannya yaitu air laut menguap, yang tersisa adalah butir garam. Kemudian yang kedua peristiwanya adalah membuat es krim. Nah, pada pembuatan es krim ini terjadi perubahan wujud yaitu membeku. Es krim yang sebelumnya mencair kemudian membeku. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu embun pagi. Nah, perubahan yang terjadi pada proses terjadinya embun yaitu mengembun. Nah, uap air berubah menjadi titik-titik air. Kemudian yang keempat adalah membuat gulali. Nah, pada pembuatan gulali ini perubahan yang terjadi adalah perubahan wujud membeku.
di mana adonan gulali memadat setelah dingin. Kemudian peristiwa yang terakhir adalah terjadinya hujan. Perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Air di permukaan menguap akibat panas matahari. Nah, selanjutnya adalah dari beberapa kata peristiwa yang terjadi tadi adalah salah satunya menguap. Sekarang kita akan coba membuat kalimat dari kata menguap. Nah, pasti Anda sekalian sudah bisa membuat kalimat dari kata menguap. Nah, seperti ini contohnya. Air laut menguap saat terkena panas matahari. Nah, jadi ini kalimat dari kata menguap. Air laut menguap saat terkena panas matahari. Kemudian yang kedua, kata wujud. Nah, contoh kalimatnya adalah perubahan wujud benda disebabkan pemanasan dan pendinginan. Jadi contoh kalimatnya adalah perubahan wujud benda disebabkan pemanasan dan pendinginan. Selanjutnya adalah kata menyublin. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Kamper akan menyublin saat dibiarkan di udara terbuka. Jadi kamper akan menyublin saat dibiarkan di udara terbuka. Anak soleh dan soleh sekalian, perubahan wujud di alam terjadi setiap saat. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Susunlah aktivitasmu sehari-hari mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kembali tidur di malam hari. Perlihatkan jadwalmu kepada temanmu. Apakah kalian mempunyai kegiatan yang sama? Jadi Anda sekalian, silakan tulis aktivitas sehari-hari mulai dari bangun tidur di pagi hari sampai dengan tidur kembali di malam hari. Nah, berikut ini adalah contoh aktivitas yang terjadi dari bangun tidur dari pagi hari sampai dengan tidur kembali di malam hari. Yang pertama adalah pukul 05.00 sampai 05.15. Aktivitasnya adalah sholat subuh. Lama kegiatannya 15 menit. Yang kedua pukul 05.15 sampai dengan 06.00 tilawah, kemudian bantu orang tua, olahraga, atau mengaji. Nah, lama kegiatan di sini adalah 45 menit. Kemudian pukul 06.00 sampai 06.30. Aktivitasnya adalah mandi. Lama kegiatannya selama 30 menit. Kemudian pukul 06.30 sampai dengan 07.00. Nah, aktivitasnya adalah sarapan. Waktunya 15 menit. Kemudian pukul 07.00 sampai dengan 11.00. Jenis kegiatannya adalah mengikuti pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini pembelajaran secara online. Waktu lama kegiatannya adalah 4 jam. Kemudian pukul 11.00 sampai dengan 12.00 kegiatannya adalah istirahat atau bermain. Lama kegiatannya 60 menit. Kemudian pukul 12.00 sampai dengan 12.15. Aktivitasnya adalah sholat zuhur. Waktunya 15 menit. Kemudian pukul 12.15 sampai dengan 12.45. Aktivitasnya adalah makan siang. Lama kegiatannya 30 menit. Jadi inilah catatan terkait dengan aktivitas sehari-hari mulai dari pagi hari sampai dengan malam hari. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk.
Selain menjenguk juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Nah, Anda sekalian bisa melihat atau mengamati di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Apakah dengan tetangganya itu bersatu atau saling membantu atau bagaimana? Anda sekalian bisa mengamati. Baik anak soleh dan soleh sekalian, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah terkait dengan tabel suatu keadaan di lingkungan sekitar kita. Kemudian bagaimana pendapat kita atau pendapatan Anda sekalian terkait dengan keadaan tersebut. Berilah centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Nah, di sini yang pertama adalah keadaannya rukun dengan tetangga. Nah, apakah centang atau silang? Kemudian yang kedua, saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Yang ketiga, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian aktivitas yang keempat, menggunakan barang tetangga tanpa izin. Ini apakah dicentang atau disilang? Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Membunyikan musik yang disukai dengan volume keras. Memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Dan yang terakhir adalah berbagi makanan dengan tetangga. Nah, Anda sekalian silakan kira-kira mana yang dicentang atau disilang, kira-kira yang menunjukkan sikap saling bersatu. Nah, Anda sekalian bisa melihat. Anak soleh dan soleh sekalian, sekarang kita masuk pada lembar kerja siswa. Setelah Anda sekalian sudah belajar tadi, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal berikut ini. Yang pertama, tuliskan diagram perubahan wujud benda. Jadi di sini adalah diagram perubahan wujud benda. Misalkan dari padat menjadi cair atau sebaliknya. Kemudian dari gas menjadi padat dan sebagainya. Tuliskan diagram perubahan wujud. Yang kedua, buatlah kalimat dari kata mengembun. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan pengalaman Ananda menolong orang lain. Baik anak soleh dan soleh sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini Ananda sekalian bisa memahami dan bisa dimengerti. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.